Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para sahabat-sahabat Barakatul Karomah Sukabumi dimana bu anda berada yang selalu setia melihat video saya atau channel saya, semoga diberikan dengan keberkahan kehidupannya di dunia sampai ke akhirat, dan semoga dikuatkan iman Islamnya dan dikuatkan tauhidnya dan diberkahkan ilmunya dan diistiqomahkan perintah Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Saya di malam kesempatan ini akan membuka lagi tentang masalah rahasia-rahasia atau target-target tentang masalah alam syaitan, yaitu alam setan. Target-targetnya alam setan, ada yang dikatakan targetnya alam syaitan itu jangka panjang, adakah juga jangka pendeknya. Tiada lain setan untuk mengganggu kepada kita, yang selalu mendorong di dalam hati kita. Setan itu supaya mencari sahabat-sahabat atau penghuni-penghuninya neraka atau teman-temannya di dalam neraka. Selalu mengajak untuk melakukan selain daripada yang diperintah Allah, yang selalu ingin mengajak setan supaya manusia ini terjerumus ke dalam maksiat. Itulah syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatir ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanyalah mengajak golongan-golongan manusia supaya menjadi penghuni neraka atau dimasukkan ke neraka yang selalu menyala-nyala apinya. Nah, manusia yang selalu ingin targetnya seperti itu supaya terjerumus manusia itu ke dalam pemaksiatan. Itu target setan jangka panjang. Target jangka pendek tiada lain itu adalah pertama, menjerumuskan manusia dalam kesyirikan atau kekufuran. Manusia supaya syirik kepada Allah, supaya kufur kepada Allah, menyekutukan Allah di dalam batin bisa, atau cerita syariat dulu yang menyekutukan Allah di luar diri kita. Contoh-contohnya manusia supaya terjerumus dengan kekufuran. Ketika datang ajal maut ngarana, manusia itu atau setan itu akan membisikkan kepada manusia itu supaya dalam kekufuran. Nah, ini jangka pendeknya. Biasanya bangsa setan itu selalu lewat manusia
yang selalu lewat manusia menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Contoh-contohnya yang selalu mengajak untuk supaya manusia syirik, supaya manusia kufur. Kenapa manusia harus syirik dan secara kufur? Kalau sudah syaitannya selalu masuk kepada orang munafik, melihat orang kebingungan itu, selalu dibujuk, selalu dirayu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Karena kamu posisinya lagi melamun kayak kebingungan, ternyata berceritalah di situ para sahabat-sahabat dengan sahabat telah menceritakan keluh kesah kehidupannya, di antaranya kehidupan untuk bayar hutang atau kebutuhan secara keluarga karena didorong, atau yang tadinya manusia ini terkaya ternyata sekarang sudah diturunkan oleh Allah jadi tidak punya, atau melemahlah. Disitulah atau setan akan membujuk kepada manusia itu. Bisa masuklah lewat setan itu, masuk dulu ke para sahabat karena dia mungkin yang selalu berpengalaman. Kalau kamu posisinya sekarang lagi lemah atau lagi butuh uang, maka diajaklah orang itu ke tempat pesugihan. Banyak pesugihan mungkin yang selalu menyirikan kepada Allah, yang selalu mengkufurkan kepada Allah, atau bisa menyembah-nyembah ke selain Allah supaya janji-janji supaya jadi kaya. Kalau orang yang selalu percaya seperti itu, bisa kemungkinan ada kepada yang dukun atau orang kepercayaannya. Disitulah yang selalu dibisikkan. Mungkin kalau ke dukun bisa diperkaya. Nah, rata-rata sebagai istri atau wanita pada janda atau sedang posisinya lemah ekonominya, gampang banget diberikan pengaruhan atau dibujuk lewat seperti itu setan melalui yang selalu merasuk dalam tubuh manusia supaya menjadi sahabat-sahabat. Nah, ini target setan itu seperti itu, supaya mencari teman dan teman. Karena manena seseorang itu sudah dalam keadaan terjerumus di dalam kepamaksiatan, sampai kenapa dan dari mana kamu bisa begini. Nah, disitulah akan bertanya, disitulah akan mengunjukkan, akan dibawa ke tempat-tempat tertentu. Nah, kita jangan sampai tertipu ada bujukan seperti itu, karena memang posisinya kita lagi butuh uang, posisinya kita lagi lemah. Ternyata bukan meningkatkan melakukan ibadah, diperbaiki sholatnya, terus didawamkan dengan dikirnya, dibaca, sering baca sholawat. Ternyata manusia itu secepatnya pengennya instan atau secepatnya ngambil keputusan. Yuk bagaimana, kapan, mungkin dengan harus memerlukan mendatangkan uang sekian pun berani, karena sudah dijanjikan. Kalau kata bahasa dukun ya dijanjikan oleh dukun. Nah, selain daripada itu, pada wanita itu banyak yang selalu mungkin pernah dicerit atau melaksanakan diperkosa oleh pada dukun-dukun itu, karena di situ nyaman katanya, kata mereka itu. Nah, ini kamasal di dalam surat Al-Hasr ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Kamasali syaitana idza qala lil insani akfuru falamma kafara qala inni bari'u minka inni akhafullah rabbul alamin.
Bujukan-bujukan orang munafik itu adalah seperti bujukan-bujukan setan. Nah, ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, maka tatkala manusia itu telah kafir, dia berkata, sungguh aku melepas dari dirimu kamu, karena sesungguhnya aku tak kuat menghadap Tuhanmu. Nah, kalau orang munafik itu pertama membujuk kalau sudah terjerumus ke dalam kekufuran, terjerumus dalam kesyirikan, itulah manusia yang selama ini dia itu kan keluar, silahkan terserah kamu sekarang sudah sukses, kamu gak mau karena takut. Nah, disitulah setan pun sama seperti itu. Kamu takut disiksa, kamu takut karena kamu terbawa. Padahal dia itu yang selalu membawanya. Nah, itulah yang selalu bercerita, yang selalu kalau sudah terjerumus terserah kamu aja. Nah, itu setan juga sama seperti itu. Maka wahai para sahabat, ketika kita melemah ekonomi, posisinya sekarang ini lagi pada lemah ekonomi karena sekarang usaha ekonominya selalu pakai usahanya lewat di udara. Keuangan bukan tidak ada, ternyata keuangan sekarang sudah mengudara. Mungkin yang orang selalu otaknya jenius sekarang sudah berjalan dengan ekonomi melalui online, dengan ekonomi dengan jual beli atau jago cuan, yang selama ini sekarang pada meraruncul, uangnya pada besar-besar. Ternyata uang bukan tidak ada, ternyata diendap. Sedangkan keuntungan kita bisnis di luar negeri, sedangkan butuh kita uang di Indonesia. Ya, itulah uang teh bisa kemungkinan seperti itu mengendap di dalam pribadi masing-masing. Nah, itu makanya kalau kita melakukan seperti itu, jangan sampai kita, insya Allah jalani aja dengan kita sabar, dengan istiqomah, perintah Allah dan Rasulnya, ikhtiar hanya sekemampuan kita, keilmuannya aja. Itulah diantaranya target-target setan itu, supaya manusia itu terjerumus dalam keadaan kesyirikan, supaya jangka pendeknya. Yang kedua, setan itu tujuannya tiada lain supaya manusia ini setan itu ke dalam dosa. Manusia ini supaya ke dalam dosa karena ketika mempunyai permasalahan. Nah, ketika manusia ini mempunyai permasalahan karena kita pusing di rumah, mungkin dengan punya masalahnya di rumah, mungkin punya masalahnya di luar, kadang-kadang punya masalah di rumah, bisa mencarikan dengan pusingnya itu, larilah keluar, bisa melakukan seperti apapun yang telah dia lakukan. Mungkin kata pekerjaan yang dilarang oleh Allah, di antaranya yang dilarang mungkin dengan melaksanakan putus asa, dengan judi, atau misalnya dengan yang lainnya, apalah yang selalu ini. Nah, ini selalu setan itu selalu membujuk supaya manusia ini terjerumus di dalam kedosaan. Karena kalau sudah melakukan dosa, mungkin ada permasalahan di luar pun juga sampai dibawa ke rumah. Kenapa harus dibawa ke rumah? Mungkin jadi permasalahan di rumah. Karena kita kalah mungkin di luar, karena ada masalah dibawa ke rumah sampai ke dalam rumah tangga. Perbanyak percekcokan di dalam rumah tangga. Nah, itu bisa kemungkinan sampai munculkan timbul masalah perceraian. Dina masalah terjerumus karena urusan-urusan dosa. Dalam Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad hasan, ala inna syaitana qad aisa ayabuda fi baladikum hada abada walakinna satakunu lahu ta'atu fi badi ma tahkiruna fi a'malikum fayarada biha. Atau yang inna syaitana qad aisa ayabudahul musalluna fi jaziratil arabi walakinna fi tahrisi bainahum. Nah, banyak-banyak setan itu supaya membidik,
Ketahuilah dina masalah salah setan itu telah berputus asa untuk disembah. Setan itu tak mau untuk disembah-sembah, tak mau setan. Tapi setan itu supaya membesar-besarkan di satu lingkungan dengan satu sama lain. Di antaranya supaya menjerumuskan dan membisikkan supaya bermusuhan. Nah, banyak di sini tetangga dan tetangga bisa ngajadikan permusuhan. Ustadz sama ustadz, sampai ke apalagi di bidang ustadz sama ustadz, supaya bermusuhan. Caranya bagaimana? Bisa lewat masuk ke dalam tubuh masyarakat yang terus orangnya pengen diadu-aduinnya selalu gampang. Masuklah katanya pro kontra. Nah, disinilah kemunculan antara pro kontra dan diadu-aduin oleh syaitan. Secara hakiki adalah setan di situ yang selalu berperan merasa karena akan membujuk atau menggibah, mengomong-omongkan antara tetangga. Bagaimana caranya supaya namimah, supaya ngadu-ngadu, supaya pecah belah dalam satu kampung? Bisa kemungkinan itu karena adanya setan selalu kerja masuk lewat tetangga, masuk lewat tubuh para ustadz-ustadznya. Disitulah akan memunculkannya, memunculkan kebencian. Bisa kemungkinan juga lewat masalah materi, tak seberapa dengan materi, tak seberapa dengan persinggungan, tapi ternyata sampai dibesar-besarkan. Itulah kerjanya syaitan. Dengan kerjanya setan itu akan lama-kelamaan, kalau sudah benci antara tetangga dan tetangga, atau RT dan sama RT, atau tukang dagang sama tukang dagang, atau bisnis sama tukang bisnis, ustadz sama ustadz, disitulah selalu datang kebencian dan syirik. Nah, itulah bujukan-bujukan setan yang selalu masuk ke dalam tubuh manusia. Takwa kepada siapapun para jamaah yang selalu setia menonton ini, kita sedikit harus waspada dengan bujukan dan rayuan-rayuan setan. Itu adalah satu lingkungan atau satu keluarga supaya bermusuhan. Nah, ini setan putus asa. Sebenarnya setan itu tak mau untuk disembah-sembah, tapi setan itu mau untuk menjadi permusuhan. Karena begini, di dalam surat Al-Maidah ayat 91 pun sudah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuridu syaitana yuqi'a bainakumul adha wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah anis salat fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan dimaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaranya kalian melalui minuman. Nah, ini melalui minuman, melalui permainan, di sini akan datang sifat kemunculan dengan kemusuhan. Karena sampai ke bermusuhan, bagaimana caranya ini supaya hancur satu lingkungan dengan diadu-adu oleh bangsa syaitan itu. Lewat apa? Nah, bisa kemungkinan ada lewat judi, ada lewat dari minuman-minuman. Nah, di situ mata wahai para sahabat, siapapun yang telah melihatnya, ketika kita menjadi permusuhan, ada pengaruh apa dan pengaruh apa. Innama ya'murukum bisuwal fasha wa antakul Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat, keji, dan mengatakan terhadap Allah yang kamu tidak ketahui. Nah, makanya kalau kita tidak diketahui tentang rahasia-rahasia, kita harus datang ke tempat pengajian supaya kita lebih mengenal dari ilmu syariatnya atau ilmu hakikatnya. Nah, itulah target-target setan itu jangkapan. Disebutnya jangka pendek atau supaya terjerumus dalam
ke dalam dosa. Nah, banyak juga orang di situ sampai terjerumusna supaya manusia ini sampai dia melakukan seperti apapun amal perbuatan, mungkin dengan kata wiridan beda sama diteluh dari berangkatlah kita ke tempat ibaratnya yang selalu bisa atau ke orang pintar ngerjain seseorang bagaimana supaya meninggal, bagaimana supaya sakit, bagaimana supaya stres. Berarti bahasa kata santet dan teluh itu mulai kerja. Nah, di situ akan membujukna kalau setan itu. Nah, tak banyaklah di sini supaya manusia ini hancur, supaya manusia ini jadi penghuni neraka. Naudzubillahi min dalik. Kita jangan sampai kena oleh pengaruh-pengaruh setan, yaitu selalu jerumus ke dalam dunia dosa. Nah, ini ada juga yang selalu ke dalam dosa, karena kalau sudah menjadi dalam dosa kitanya, sedangkan umur kita tidak sebentar lagi, mungkin besok atau lusa kita akan kedatangan malaikat Ajrail. Apakah kita sudah bisa kembali atau maut husnul atimah atau enggak? Tinggal nanya aja dari sekarang. Sedangkan cuma urusan dunia hanya sebentar. Kalau kata sebentar itu tidak lama lagi. Besok mungkin, wahai para jamaah yang telah sekarang melihat ini, mungkin besoknya lagi, disitulah. Makanya saya tetap harus kepada siapapun secepatnya. Inilah pengajian ambil hikmah. Jangan selalu merancuh. Itu yang penting. Setiap ada di YouTube ada pengajian, dengarkan aja. Mungkin ada yang kita bisa ambil ada hikmah. Ya alhamdulillah, kalau tidak ada abaikan aja. Kalau di dalam tubuh wahai para sahabat sudah ada, alhamdulillah. Tinggal bagaimana mengecek lagi yang lainnya. Kalau bisa belum ada, kita diambil hikmah. Itulah salah satu tentang masalah melihat pengajian siang selalu di dalam YouTube ini. Apalagi kalau misalnya saya cerita tentang masalah babakan hakikat marifat nama, itu lebih jauh lagi. Nah, ini baru 2 target-target setan itu yang selalu kepada kita dan membujuk kepada kita. Pertama, yaitu target supaya untuk mengupurkan dan memurtadkan supaya maut su'ul khotimah. Yang kedua, yaitu setan-setan itu yang selalu membujuk kepada kita supaya menjerumus ke dunia pemaksiatan apapun. Nah, disinilah kalau secara maksiat, secara dohir banyak yang seperti itu. Kalau cerita hakikatnya ada maksiat bagaimana secara maksiat yang ada di dalam hati. Insya Allah saya lain kali akan dibahas lagi, karena inilah pengaruh-pengaruh setan yang selalu membujuk kepada kita supaya kita menjadi teman di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dalik summa na'udzubillah. Semoga bermanfaat kepada siapa yang telah menonton. Mungkin dari saya sekian, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkah ilmunya, semoga diberkahkan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.